Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz, ini ada pertanyaan. Kado, bingkisan, amplop berisi uang di acara pernikahan, kelahiran anak, pesta ulang tahun atau semisalnya itu dianggap hadiah atau hutang. Yakni sehingga wajib bagi kita untuk mengembalikan jika mereka mengadakan pesta yang serupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusallimu ala rasulil karim. Ini mengenai hadiah, kado, bingkisan, amplop berisi uang yang biasa dibawa oleh kerabat kita, tetangga kita ketika kita ada pesta pernikahan, khitan, kelahiran atau semacamnya ulang tahun. Ini memang di dalam kitab-kitab itu terjadi perbedaan pendapat. Memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah utang, ada yang mengatakan itu adalah hibah atau hadiah. Kalau yang ditarjih oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, beliau orang Mesir, yang beliau tarjih itu lebih kuat, pendapat yang kuat adalah hutang. Kemudian yang ditarjih di Fathul Mu'in itu beliau nukil dari Syekh Ibnu Hajar, barang-barang tersebut adalah hibah, tetapi ini nggak mutlak. Barang tersebut adalah hibah selama orang yang memberi itu tidak ada niat untuk minta dikembalikan. Jadi tidak niat apa-apa atau memang niat hibah. Tidak niat apa-apa atau memang niatnya hadiah. Jadi mafhumnya, kalau orang yang memberi itu dalam hatinya memberikan amplop, dikasih nama, memberikan hadiah, bingkisan, kado, dikasih nama, dengan tujuan supaya nanti kalau saya punya hajat dikembalikan, ini sepakat. Sepakat, baik yang ada di Bajuri atau dalam Fathul Mu'in, sepakat itu adalah hutang. Karena ada keinginan, tujuan seperti itu dari orang yang memberi. Lah terus, di dalam I'anatul Talibin memahami perbedaan tersebut, indal itlaq maksudnya ketika mutlak tidak ada qasdur rujuk, tidak ada tujuan untuk minta diganti. Ini sebagian ulama memahami ia dikembalikan kayaknya tarjih itu kembali kepada uruf adat istiadat daerah masing-masing. Kalau di daerah tersebut orang itu kalau memberi memang biasanya minta ganti, adatnya semacam itu. Sehingga ini makanya kalau memberi itu ditulisi, kemudian yang dikasih pun juga ditulis sampai buku tebal itu. Jadi ditulis Fulan bin Fulan ngasih uang 50.000, Fulan bin Fulan 200.000, Fulan bin Fulan sekian. Ditulis semacam itu. Kemudian qarinah-qarinah di masyarakat menunjukkan bahwasanya kalau sampai ada orang itu tidak mengembalikan akan jadi omongan di masyarakat. Maka ini adat istiadat menunjukkan bahwasanya kebanyakan masyarakat itu menghendaki kalau ada orang membawa hadiah berarti menginginkan untuk dikembalikan. Maka ketika kita tinggal di daerah semacam itu ya ikut adat istiadat yang berlaku, di mana kita dapat hadiah, bingkisan, kado, uang, amplop, ya kita kembalikan. Wajib kita kembalikan. Dan bagus dikembalikan lebih banyak begitu.
Lah adapun kalau adat istiadat di sebuah kampung itu tidak dianggap sebagai utang. Pokoknya orang mau mengembalikan yo terserah, tidak yo monggo umpamanya. Tapi yang kita lihat di negara kita ini apa namanya, kebanyakan itu menghendaki itu dikembalikan gitu. Tapi kalau kita ini tahu bahwasanya adat istiadat itu tidak seperti itu, atau kita tahu bahwa orang yang memberi, umpamanya ini kita punya hajat, ada salah satu santri bawa parcel, kan gak menginginkan sama sekali untuk dikembalikan itu. Jadi kalau memang kita tahu bahwa tujuan orang yang membeli itu ada murni hadiah, tidak menginginkan dikembalikan, atau adat istiadat di daerah tersebut seperti itu, ya silahkan tidak dikembalikan gitu. Nanti insya Allah tidak akan jadi omongan juga di masyarakat. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ketika indal itlaq tidak ada niat untuk minta dikembalikan, kembalikan ke adat istiadat yang berlaku. Lah, ketika kita tahu yakin, punya sangkaan kuat bahwa yang memberi itu niat mengembalikan, ya wajib kita mengembalikan. Dan ketika kita yakin bahwa yang memberi itu tidak menginginkan dikembalikan, kita tidak wajib untuk mengembalikan. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian kita kasih satu tambahan faidah lah di sini. Dulu jadi sebetulnya masyarakat kita itu membawa amplop, membawa kado atau hadiah ketika ada orang punya acara itu dulu tuh sebetulnya tujuannya adalah untuk mengikat atau menjalin keakraban hubungan antara tetangga dan antara masyarakat. Kemudian tujuannya itu ta'awun. Jadi ta'awun itu adalah tujuannya membantu dan sifatnya sosial begitu. Ini tetangga saya ada hajat, walimah atau apa, maka tentu dia perlu dana yang besar, maka disitulah masyarakat ini jiwa sosialnya itu muncul. Bagaimana kita sebagai tetangga ikut meringankan itu beban tetangga itu, maka saling membantu. Lah begitu pula sifat gotong royong ini sudah mengakar gitu loh. Ketika si A ada hajat, lah kita juga balik ganti membantu mereka. Ini asli tujuan daripada tradisi yang berlaku di masyarakat itu seperti itu gitu. Cuma terkadang terus bergantinya zaman, nah itu kado atau apa itu menjadi terkadang ini menjadi satu tren yang buruk ketika tujuannya adalah untuk dipamer-pamerkan, jor-joran, atau pamer kemewahan. Nah, istilahnya orang kota sekarang itu yaitu tadi untuk diviralkan, kemudian acara dibesarkan, bawa hadiah yang besar-besar, kemudian diviralkan dengan tujuan ya gagah-gagahan lah. Kalau sudah seperti ini, maka satu perkara yang awalnya dulu itu adalah tujuannya sosial, gotong royong, kemasyarakatan, maka ketika menjadi untuk gagah-gagahan dan pameran, maka menjadi satu hal yang sifatnya menjadi negatif. Nah, seperti itu. Maka ini sebagai arahan terakhir, kita menyarankan lah kalau kita posisi kita ini sebagai orang yang memberi hadiah, kasih amplop kepada teman-teman kita yang ada pernah hajat, maka jadikan itu sebagai hadiah. Jadikan itu sebagai support kepada teman kita yang memang perlu untuk acara tersebut. Jangan kita menuntut imbalan gitu. Nah, seperti itu. Ini kalau posisi kita memberi, maka tahadau tahabu, saling memberi hadiah, akan timbul rasa
kasih sayang di antara kita. Tetapi kalau posisi kita ini sebagai orang yang diamplopi, dikasih hadiah, maka ini harus betul hati-hati melihat, meneliti bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi orang yang memberi hadiah. Sebagai satu bentuk kehati-hatian dan wara', maka ini usahakan untuk mengembalikan ketika dia ini punya hajat. Ini arahan kita. Wallahu ta'ala a'lam.